melakukan ini berhadapan sama saya. Naikkan gaji kami! Naikkan gaji kami! Ada apa? Saya mau bertemu orang-orang, Pak. Saya perwakilan dari pendemo lain. Oke, silakan masuk. Gini, Pak. Jadi gini, Pak. Saya Marsina. Saya pekerja dari PT CPS Porong. Umur saya 24 tahun. Saya tinggal di Desa Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Maksud kedatangan saya kemari ingin bertemu teman-teman saya yang 12 orang yang dipanggil ke Kodim. Siapa namamu? Saya Pak. Ya. Jadi Pak. Alamatmu? Jombang Pak. Nah, kalian tahu Jombang? Tahu? Tahu? Tahu Pak. Akan saya selidiki lebih lanjut sudah itu. Sebab di Jombang tempat munculnya solidaritas buruh di dalam PKI. Nama orang tuamu pekerjaan? Kerja di stasiun kejaksaan Pak. Lah, orang tuamu itu orang pandai. Kenapa anaknya goblok? Lihat saja nanti, bapakmu atau saya yang keluar. Benarnya saya ini kaget, Pak. Kami kan sudah ada kesepakatan kerja dengan perusahaan bahwa tidak akan ada orang yang ikut demo, dimutasi atau pemutusan hubungan kerja. Kok tiba-tiba teman-teman saya dipanggil ke Kodim? Sebenarnya ini ada apa, Pak? RSA Kepala Personalia PT CPS Porong, saya ditangkap pada tanggal 1 Oktober 1993. Nama saya Aib, jabatan saya Kepala Produksi. Pada tanggal 1 Oktober saya ditangkap dituduh membunuh Marsina. Loh, katanya saya mau diajak pulang, kok diajak kemari? Kamu ini bagaimana sih? Katanya sarjana hukum, tapi proses penangkapan saja kamu tidak tahu. Saya tidak mau, Pak. Saya tidak mau, Pak. Kamu ngerti nggak kalau kamu pengen pulang? Kamu harus lapor dulu ke sini, ngerti nggak? Ngerti? Di Dusun Jegom, Desa Wilangan, Kabupaten Nganjuk, telah ditemukan seorang mayat perempuan yang belum jelas identitasnya. Setelah diolah TKP, mayat yang dikirim ke RSUD Nganjuk dan dimintakan visum. Dari hasil penyelidikan untuk mengenali mayat tersebut yang ditemukan di TKP dapat diidentifikasi bahwa mayat tersebut bernama Mars. Tapi Pak, apa Bapak benar-benar yakin bahwa nama yang tertulis dalam resi itu benar-benar nama korban? Dalam KTP jelas tertulis nama Marsina, umur 24 tahun, pekerjaan pekerja PT Catur Putra Surya Porong, berasal dari Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, yang bertempat tinggal di Desa Siri RT 11 RW 2 Porong. Pada tanggal 7 Mei 1993 sekitar pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat, saya mengikuti meeting di ruang Bapak Astono mengenai stabilitas keamanan perusahaan. Pada prinsipnya, meeting itu menghimbaukan kita selalu tanggap terhadap isu-isu yang tidak setuju dengan kebijaksanaan perusahaan. Di tengah meeting, Saudara Rianto menyerahkan surat ancaman yang dikirim Saudara Marsina pada tanggal 5 Mei 1993 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, yang dikirim oleh Satpam bernama Agus Sugiarto. Majelis Hakim dan Bapak Jaksa yang terhormat, seandainya Majelis Hakim dan Jaksa berkenan untuk mencari tahu mengapa para saksi pelaku berani menjelaskan suatu keadaan yang tidak pernah mereka alami, maka Majelis Hakim dan Jaksa akan tahu betapa keji dan kejamnya perlakuan petugas terhadap mereka.
betapa tidak dihargai hak asasi mereka, dan menunjukkan suatu fakta bahwa ambisi kekuasaan lebih tinggi nilai daripada hukum dan kebenaran. Majelis hukum yang terhormat, apabila keadilan masih menggema di negeri ini, semua yang dituduh oleh Bapak Jaksa adalah bohong dan tidak benar. Namun sayangnya, saya hanyalah manusia dan rakyat biasa yang tidak punya kepandaian kebebasan untuk mengelak dari tuduhan jaksa yang memang sudah profesional dan digaji untuk menuduh dan menuntut. Demi keadilan, saya dari semua tuduhan dan tuntutan Bapak Jaksa, Majelis Hakim yang terhormat, bahwa demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak berbuat dan mempunyai pikiran buruk seperti yang dituduhkan pada saya. Saya siap menanggung resiko perkataan saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pledoi atau pembelaan yang bisa saya sampaikan kepada Majelis Hakim dan terhormat, dan saya yakin bahwa Majelis Hakim yang terhormat adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jujur dan berani menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri yang kita cintai ini. Sidoarjo, 7 Februari 1924. Menimbang bahwa sesuai dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, yaitu bukti saksi, bukti surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa ternyata sama dengan lainnya saling bersesuaian. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan karena tidak memberitahu petugas ketika mengetahui ada tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 165 kutip, menimbang bahwa karena terbukti bersalah dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar yang dapat dijadikan untuk melepaskan terdakwa terbebas dari hukum, menimbang bahwa karena dihukum maka akan dibebani untuk membayar biaya perkara mengingat ketentuan pasal 165 dan pasal-pasal lain dan undang-undang yang bersangkutan. Saudari Mutiari kami persilahkan untuk berdiri. Terdakwa Mutiari telah sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, mengetahui ada kejahatan, tidak melapor kepada pihak berwajib, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana kurungan selama 7 bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Hadirin dimohon untuk bertepuk tangan.